Supaya di masa-masa ini mungkin sudah tanya, kok Gilbert nggak memberi pernyataan tentang Hamas, tentang Israel. Yang saya hanya mau ingatkan, ayo kita tebar damai. Ini bukan saatnya siapa harus membunuh siapa, siapa harus mengalahkan siapa. Ini bukan pertandingan bola. Kalau pertandingan bola saya pegang Brasil dan sudah pegang Belanda, ayo kita berjuang. Oh, Belanda lebih hebat. Tapi ini adalah nyawa, ini adalah darah. Saya pikir, sorry ya, saudara-saudara pendukung Palestina, saudara-saudara pendukung Hamas, saudara-saudara pendukung Israel, buat saya saudara sadis. Yang saya mau kita semua bersatu adalah mari kita dukung humanity, kemanusiaan, mari kita dukung damai, mari kita dukung bebas dari kekerasan. Itu dari saya. Kita akan membahas tentang serial akhir zaman, dan salah satu pengenapan akhir zaman kata Alkitab akan adanya perang di mana-mana, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini sedang terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, yaitu di Gaza. Dan program ini disclaimer-nya jelas, kita tidak membela siapa-siapa, karena the end of the day we have to pray for peace. Dan tagar save Palestina, tagar save Israel, tagar we stand with Israel, we stand with Palestine, saya pikir tidak bijak, karena Israel dan Palestine bukanlah jangkrik yang kita korek-korek, kita beri support, dan akhirnya mereka saling bunuh, saling menghancurkan. Tetapi support yang terbesar, kita ingatkan Israel, nggak ada jalan yang lebih baik daripada peace. Dan kita ingatkan kepada Palestine, tidak ada jalan yang lebih baik dari peace. Kalau Israel bilang Palestina salah, maka kita harus kasih tahu Israel juga ada salahnya. Kalau kita mau beritahu Palestina salah, Israel salah, Palestina juga ada salahnya. Jadi karena itu maka tidak ada yang lebih baik daripada duduk dan berdiskusi dan kemudian mencari jalan keluar. Senjata, peluru, roket, rudal itu tidak pernah merupakan jalan Tuhan. Yang namanya roket, peluru, rudal hanyalah membunuh, hanyalah menghancurkan, dan hanyalah menambah hal-hal yang sangat menyakitkan. Lalu kalau malam hari ini saudara tanya sama saya, pendeta, Alkitab bicara tentang Gaza enggak? Alkitab bicara sangat banyak tentang Gaza. Tapi salah satu nubuatan tentang Gaza itu Amos pasal 1. Amos pasal 1 ayat 6 bilang begini, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan satu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Ashdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Jadi Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan ada masanya bahwa Filistin akan habis, saudara, dan itu terbukti. Nanti saya akan jelaskan kapan Filistin habis. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, nubuatannya apa itu sudah saya akan sampaikan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas Filistin di zaman Daud memang sudah habis, sudah dikalahkan. Lalu kalau saudara tanya sama saya, loh tapi kan sekarang ada orang Palestina. Enggak ada orang Palestina, yang ada sekarang orang Arab yang tinggal di wilayah yang bernama Palestina. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan bangsa Palestina, itu adalah bangsa Arab. Mereka berbicara bahasa Arab dan mereka adalah orang Arab, tetapi Palestina dalam bahasa Ibrani. Kenapa namanya Palestina atau Filistin? Karena bahasa Ibraninya bilang Filistin. Nah, Filistin itu artinya manusia seberang laut. Ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Filistin adalah orang-orang Kreta, orang-orang dari Yunani. Tetapi yang sekarang ada, tidak ada yang disebut bangsa Palestina, yang ada hanyalah bangsa Arab, saudara. Jadi nanti saya jelaskan kenapa ada Palestina, kenapa ada Yahudi, ada Filistin, dan itu nanti saya jelaskan. Tetapi itu yang Alkitab bilang dan memang sudah digenapi, saudara. Nah,
Sekarang kita akan membahas dulu, karena kita harus ingat bahwa hari ini, saudara, jadi sudah mungkin 20 tahun terakhir ini, yang disebut Palestina sebetulnya dua negara. Jadi dua kekuatan, saudara. Kenapa saya sebut dua kekuatan yang namanya Palestina? Yang pertama adalah Palestina yang daerah kekuasaan adalah tepi barat. Dan ini yang resmi diakui oleh PBB, ini yang resmi diterima oleh Indonesia. Dan semua duta besar yang dikirim dari Palestina yang sekarang menjadi duta besar Palestina di Indonesia selalu adalah orang-orang dari kawasan ini, yaitu kawasan tepi barat. Dan tepi barat ini yaitu Bethlehem, pokoknya yang perbatasan Yordan, lalu kemudian Ramallah gitu. Ini daerah-daerah itu, saudara, ya kan. Lalu Jericho gitu, Jenin. Nah, ini wilayah-wilayah dari tepi barat, saudara, dan ditinggali kira-kira 2 juta orang Arab, saudara, ya kan, di sana. Dan cukup banyak yang Kristen juga, saudara, cukup banyak yang Kristen juga di tepi barat, khususnya di daerah Bethlehem, lalu Bet Sahur, dan ada beberapa daerah lainnya, termasuk di Ramallah. Saya kalau datang ke Tanah Perjanjian biasanya saya pulang beberapa hari kemudian, dan saya akan khotbah di daerah Ramallah, ya kan, karena ada beberapa teman saya gembala di Ramallah, atau kadang-kala saya ke Bethlehem dan saya khotbah di sana. Saya khotbah dalam bahasa Inggris lalu kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi 20 tahun terakhir ini sebetulnya ada dua Palestina. Yang pertama adalah yang resmi diakui, dan itu partainya adalah Partai Fatah, saudara, Partai Fatah, ya kan, dan dipimpin oleh Abu Mazen. Kita biasanya sebutnya Abu Mazen, ya kan, dan siapa namanya itu, Mahmud Abbas itu Abu Mazen. Jadi gini, orang Arab biasanya bangga sama anak laki-laki tertuanya, jadi kita biasanya panggil bapaknya Mazen, Abu Mazen gitu. Itu cerita orang Arab. Tapi di kita juga sering kan papanya atau mamanya Rachel misalnya gitu kan. Nah, jadi di sana dipimpin oleh Mahmud Abbas sebagai presiden, lalu Mohammed Stayeh. Kebetulan Mohammed Stayeh ini rekan saya, jadi saya cukup dekat dengan beliau gitu. Ada pertemuan-pertemuan saya dengan beliau waktu beliau belum menjadi Perdana Menteri Fatah, saudara, belum menjadi Perdana Menteri Palestina yang diakui. Nah, kemudian dalam satu pemilu sempat Hamas sebetulnya menang pemilu. Partai Hamas menang pemilu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Selama 8 bulan kalau saya nggak salah, atau setahun berkuasa, tetapi kemudian tidak mampu mengendalikan ekonomi, karena ekonomi amburadul, lalu perang terus. Karena salah satu deklarasi Hamas adalah, karena ini dua partai yang besar, jadi kalau kita kayak PDIP sama Golkar gitu, tetapi ini bersenjata. Karena ini kan persoalannya begitu, Hamas ini bersenjata, jadi sebetulnya kalau kita kayak ekstremis gitu, ya kan, kayak ya KKB mungkin atau GAM mungkin, I don't know, tapi dia ini partai tetapi punya senjata sendiri, roket sendiri gitu. Jadi ini memang we will reign, kita akan berkuasa atau kita akan melawan penguasa yang ada, kira-kira begitu gitu. Jadi apa yang terjadi kemudian setelah 1 tahun memerintah dan nggak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terlalu banyak corruption, terlalu banyak kemiskinan, lalu gaji guru, saya sempat ketemu teman saya yang guru di Bethlehem, sempat nggak dibayar 7 bulan. Saya sempat ketemu teman saya yang adalah polisi di Bethlehem, yaitu polisi Palestina kan, kalau di Bethlehem itu juga sama, sempat nggak dibayar 8 bulan kalau saya nggak salah gitu, 6 bulan waktu itu polisi. Nah, karena itu akhirnya masyarakat bergejolak, mereka nggak terima, mereka bikin mosi tidak percaya, lalu kemudian pemilihan ulang. Dan salah satu ininya Hamas, yaitu deklarasinya Hamas adalah Hamas ingin menghapus peta Israel
dan juga orang Yahudi dari dunia ini. Jadi mereka harus nggak ada gitu, khususnya di tanahnya. Nah, jadi buat mereka Israel nggak ada, bunuh aja, hajar aja gitu. Mereka tidak ada gitu. Itu prinsip Hamas. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lalu Amosi tidak percaya, pemilihan ulang, dan waktu pemilihan ulang dimenangkan oleh Fatah, dan Fatah bilang jalan satu-satunya adalah berdamai dengan Israel, dan solusinya adalah dua negara damai, ya kan, dua negara berdaulat, dan akhirnya disepakati, lalu tinggal batas tanah. Nah, sebetulnya semua batas tanah sudah disetujui, hanya terakhirnya masalahnya adalah Palestina mau ibu kotanya adalah Yerusalem, dan sempat perbincangan dengan orang Yahudi, karena buat orang Yahudi doa, pernikahan, lalu apa saja selalu pasti melibatkan Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota yang paling suci buat orang Yahudi, sementara buat orang Arab itulah kota suci ketiga, karena kota suci pertamanya adalah Mekah, Madinah, lalu kemudian baru Yerusalem. Jadi debat bagaimanapun nggak bisa. Mereka mau Yerusalem dibagi dua, sementara ada dekret dari negara bahwa Yerusalem tidak akan dibagi lagi gitu. Yerusalem adalah satu gitu. Nah, ini terakhir perdebatannya. Tetapi apa yang terjadi waktu Fatah berkuasa sebagai partai yang berkuasa di Palestina, lalu kemudian Hamas nggak setuju karena mau berdamai sama Israel, mau solusi dua negara damai. Buat Hamas tidak ada Yahudi sama Israel, itu bukan orang yang perlu dipikirkan, itu harus dilenyapkan, harus dihapuskan dari muka bumi. Nah, jadi karena itu mereka berkuasa dan mereka lari ke Gaza, dan mereka kemudian memberontak dan berkuasa di Gaza. Jadi kalau sudah bilang bahwa orang Gaza semuanya nggak betul, itu salah. Karena orang Gaza banyak yang baik. Tadinya mungkin ada sekitar 20.000 Kristen di sana, dan mungkin sekarang hanya tinggal sekitar 200 Kristen di sana, saudara-saudara, di Gaza. Karena nggak tahan di sana, dan kalau ada yang masih tinggal di sana, mereka memang mau berdoa untuk Gaza. Ini luar biasa. Jadi orang-orang Gaza banyak sekali yang luar biasa. Banyak yang baik, banyak yang tulus, banyak yang mengasihi jiwa-jiwa, baik Muslim maupun Kristen. Jadi kita nggak bisa bilang orang tepi barat lebih baik daripada orang Gaza. Enggak juga. Hanya persoalannya di situ ada kelompok yang bernama Hamas, kelompok ekstremis, kelompok dari Ikhwanul Muslimin. Jadi kalau di Indonesia kira-kira PKS gitu. Itu memang. Jadi kalau PKS membela Hamas, dan sekali lagi Hamas ini adalah pemberontak, adalah kelompok ekstremis, adalah kelompok yang tidak diterima. Bahkan maaf kalau pakai bahasa saya bilang, karena saya sempat 8 bulan tinggal di Yerusalem, jadi saya dekat dengan kawan-kawan Palestina, saya dekat dengan kawan-kawan Israel, dan buat orang, karena gini, Arab di Timur Tengah ini ada dua. Jadi yang pertama adalah Arab Palestina, ya kan? Dan yang kedua ada Arab Israeli. Jadi mereka Arab, gitu. Tapi mereka Israel, mereka warga negara Israel. Jadi jangan sudah pikir orang Arab semua nggak suka Israel. No, ada 2 juta orang Arab Israeli Arab. Kalau sudah beberapa kali dengar saya wawancara sama Jerias itu Arab. Ya kan, tapi dia Arab Israeli gitu. Nah, jadi yang kedua adalah orang Arab dari Palestina. Nah, orang Arab Palestina ada 2 jenis. Yang pertama orang Arab Palestina yang hormat Israel, yang mengasihi Israel, yang ya berpikir buat apa ribut sama Israel. Kita 2 negara yang harus solusinya adalah 2 negara berdaulat. Tapi ada kelompok lain, nah ini sebagian besar adalah dari kelompok Hamas, yang mimpinya adalah bagaimana menghabisi, membunuh, dan menghilangkan Yahudi dan Israel dari muka bumi ini. Karena mereka diajarkan bahwa ini adalah binatang, ini adalah kafir, ini adalah jahat, dan segala sesuatu gitu. Jadi praktis akhirnya kita ketemui ada 3 kelompok orang Arab. Yang pertama Arab Israeli, dan mereka adalah warga negara Israel, paspornya paspor Israel, ID-nya ID Israel.
Yang kedua adalah orang Arab Palestina yang berdamai sama Israel, yang bekerja di Israel, yang mungkin punya begitu banyak teman, pergaulan di Israel, hidup dari Israel, dan merasa ya satu-satunya solusi adalah dua negara damai. Dan bahkan mungkin kalau mereka ditawarkan untuk menjadi warga negara Israel, mereka juga mau gitu. Hanya susah sekali gitu buat mereka. Nah, baru yang ketiga adalah orang-orang Arab yang biasanya ini merupakan kelompok Hamas yang memang pengen supaya Israel dihabisi dari muka bumi, termasuk orang Yahudi gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya apa yang terjadi di sana. Nah, sekedar gambaran buat saudara, kenapa saya bilang bahwa ada dua negara? Karena di Israel, maksud saya di Palestina, ada kelompok Fatah yang resmi berkuasa, yang punya, kalau ada dimanapun ada perwakilan Palestina di dunia, berarti pasti dari Partai Fatah. Dan itu yang resmi gitu. Dan itu yang berkuasa seperti Palestina. Tetapi pemberontaknya yaitu Hamas yang nggak mau tunduk. Nah, karena itu dia bikin pemerintahan tandingan. Jadi kalau ini kan presidennya Mahmud Abbas atau Abu Mazen, lalu Perdana Menterinya adalah Mohammed Shtayyeh gitu. Nah, kalau di Gaza itu dipimpin oleh Perdana Menteri namanya Ismail Haniyeh. Dan Ismail Haniyeh seringkali tidak ada di sana, dia memerintah dari Qatar gitu, karena dia ngatur, dia hidup enak, dia hidup nyaman, hanya masyarakatnya yang menderita di Gaza. Sekali lagi, tidak semua orang Gaza tidak baik. Jadi jangan selalu di Gaza orangnya tidak baik, lebih baik orang di apa itu namanya tepi barat. No. Manusia yang biasanya baik. Tetapi persoalannya adalah orang-orang politik yang hanya mau mencari keuntungan tertentu. Nah, jadi sehingga hari ini sesuai dengan judulnya, pertanyaannya, sebetulnya perang ini adalah Hamas lawan Israel atau Palestina lawan Israel. Jadi beberapa waktu yang lalu keluar edaran bahwa hari ini, ya kan, masjid-masjid yang ada di Indonesia tolong khotbahkan tentang Palestina dan tolong khotbahkan tentang Al-Aqsa. Nah, ini adalah dua hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, karena ini serangannya adalah Hamas, dan Hamas itu adalah Ikhwanul Muslimin yang di Indonesia PKS, tapi di beberapa banyak negara Arab sebetulnya Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir, ya kan, yang kemudian salah satu pimpinannya itu yang melarikan diri atau merasa lebih cocok berkuasa di Israel dan jadi pemimpin Ikhwanul Muslimin di Palestina atau di Gaza, ya kan, yang kemudian membangun supaya jadi pemimpin langsung, makanya namanya Hamas, ya kan. Nah, Hamas itu sebetulnya dalam bahasa Arab artinya excitement, jadi kebahagiaan gitu, excitement. Lalu kalau untuk bahasa Ibrani, Hamas itu artinya violence atau kekerasan gitu. Apakah ini memang sengaja atau tidak, tapi ya begitulah gitu. Buat orang Arab, kata Hamas artinya excitement, tapi buat orang Yahudi atau bahasa Ibrani, Hamas itu artinya violence. Nah, jadi di beberapa negara Arab sebetulnya Ikhwanul Muslimin ini sudah dilarang atau dicurigai, tapi untuk Amerika jelas menyatakan bahwa Hamas ini adalah organisasi teroris, ya kan, gitu. Sehingga seperti Indonesia menolak terorisme, harusnya Indonesia menolak, karena sebetulnya Hamas ini adalah gerakan pengacau, ya kan, bisa kita katakan seperti KKB, kelompok pengacau atau kelompok kriminal bersenjata, karena memang mereka bersenjata gitu, ya kan. Jadi bayangkan kok bisa ada apa itu namanya, kelompok atau partai atau faksi, ya kan, yang bersenjata, punya rudal. Nah, kita tertipu karena punya rudal, punya serangan-serangan, punya senjata. Kita pikir itu adalah Palestina. Sama sekali tidak. Hamas bukan Palestina. Dan sekali lagi bahwa Hamas tidak ada hubungannya sama Masjid Al-Aqsa, karena orang Hamas sendiri nggak terlalu mudah bisa pergi ke Masjid Al-Aqsa karena bisa
mendatangkan persoalan dengan orang-orang Fatah, saudara, merasa terintimidasi dengan datangnya orang-orang Hamas. Jadi karena itu ini hanya propaganda, ya kan, untuk mendatangkan kekacauan. Nah, Indonesia cuma tahu pokoknya mau Hamas, mau apa, oh ini Palestina, oh Hamas lebih berani dalam menolong atau menyelamatkan Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa aman, saudara. Al-Aqsa aman. Kalau sudah lihat setiap kali keributannya pasti ada masalah-masalah tertentu yang dibesar-besarkan. Tapi selama ini perjanjiannya adalah jelas bahwa keputusan dari kerjasama PBB dan Israel, Palestina, dan Jordan sudah sepakat bahwa yang menjaga keamanannya adalah tentara Israel di luar, lalu kemudian di titik tertentu adalah pimpinan-pimpinan Palestina. Jadi sebetulnya yang rame ini adalah propaganda-propaganda dan pancingan-pancingan dari terorisme. Jadi kawan-kawan, janganlah tertipu dengan merasa ini adalah perang Palestina dan Israel. Jadi saya sangat mengerti bahwa Indonesia sangat mendukung perjuangan Palestina. Saya setuju untuk mendukung baik Israel maupun Palestina supaya duduk satu meja dan kemudian menyelesaikan perjanjian damainya. Jadi sama seperti Soviet sama Ukraine, mereka ribut kan, tidak mengajak negara-negara lain kan. Kenapa gitu? Hanya dengan dasar agama mereka yang ribut kok, sebetulnya kan mereka yang punya kepentingan gitu, dan kita nggak punya kepentingan. Dan kalau dibilang Masjid Al-Aqsa, loh saudaraku, kan buat orang Muslim yang penting Ka'bah. Betul, Masjid Al-Aqsa itu penting, tetapi tidak pernah ada penyerangan tentara Israel apapun. Yang terjadi seringkali adalah konflik gitu, ya kan. Tapi masjidnya sendiri dijaga kesuciannya, gitu. Itu sangat terjaga. Saya beberapa kali ada di sana, baik Kubah Emas maupun Masjid Al-Aqsa, dan puji Tuhan saya juga dekat sama pemimpin di situ sehingga berkali-kali saya juga bisa masuk bersama istri, kadang-kadang juga bersama rombongan. Jadi jangan maksud gini, ini bukan umat Islam ditindas di sana, tidak, karena umat Islam di Israel ada di parlemen gitu, lalu jadi tentara Israel juga gitu, dan punya partai Arab Islam yang cukup kuat gitu, punya kursi di parlemen, ada Arab Kristen, ada Arab Druze gitu. Jadi demokrasi sekali di Israel itu. Biasanya yang ribut-ribut itu kan yang nggak pernah tahu gitu, yang cuman dapat propagandanya istilahnya, karena Hamas perang dan dia nggak tahu bagaimana dapat kekuatan, jadi propagandanya loh ini untuk menyelamatkan Al-Aqsa. Enggak, Al-Aqsa selamat, dijaga oleh tentara Israel, dan setiap orang di 5 waktu ada pintu sendiri bisa masuk. Turis ada batasannya sampai di mana, kecuali kalau kita punya akses kepada pemimpin-pemimpin di sana, ya kan. Nah, jadi jelas bahwa ini adalah perang antara Hamas dan Israel. Jadi kalau kita bela Palestina, biarlah kita mendoakan supaya Israel dapat membebaskan Hamas ini supaya tidak lagi mengganggu. Dan kalau kita mungkin lebih mendukung Israel, tetap doakan supaya Israel menghormati hak-hak warga Palestina untuk berdirinya solusi dua negara damai yang berdaulat gitu ya. Jadi harus jelas ya. Jadi kalau orang bertanya, ini sebetulnya perang Hamas Israel atau Palestina Israel, itu sebetulnya propaganda. Itu sebetulnya dilebih-lebihkan. Itu sudah mencari dukungan karena tahu bahwa Indonesia itu lebih mendukung Palestina. Jadi udah kita bilang aja ini perangnya Israel Palestina. Padahal yang paling benar adalah Israel sedang menyerang Hamas karena Hamas telah menyerang terlebih dahulu. Jadi jawabannya tegas, ini adalah perang akibat serangan mendadak. Istilah saya bilang, serangan mendadak kelompok ekstremis Hamas ketika justru negara-negara Arab sedang mengadakan perundingan damai dengan Israel. Kita tahu semua Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, bahkan Arab Saudi itu sedang mempersiapkan damai. Jadi sekarang kalau kita pergi ke Israel misalnya, kita bisa langsung pakai Etihad dari Jakarta, mendarat langsung di Ben Gurion. Kita bisa pakai Emirates
Jadi Abu Dhabi, lalu kemudian Kuwait, lalu kemudian Dubai, dalam hal ini yaitu pesawatnya adalah Emirates, itu bisa langsung. Nah, sekarang juga lagi delegasi lagi saling mengunjungi Arab Saudi dan Israel. Jadi Israel datang ke Arab Saudi datang ke Israel, dan mulai sedang diadakan perundingan damai. Lalu pertanyaannya, Mesir sudah damai sama Israel, Jordan sudah damai sama Israel, dan nggak pernah ada masalah-masalah apapun lagi gitu. Lalu kemudian Dubai sudah damai, lalu kemudian Kuwait sedang berjuang damai, lalu apa itu namanya, Qatar sedang memperbincangan damai, lalu kemudian Arab Saudi sedang perbincangan damai. Nah, Arab yang sekitar itu aja sudah melihat gitu bahwa jalan satu-satunya harus mengakui keberadaan Israel, lalu berdamai sehingga terjadi percakapan yang baik untuk memulai perundingan yang baik antara Israel dan Palestina. Nah, jadi sebetulnya Indonesia harus berperan aktif dalam hal ini, bukan memanas-manasi situasi, karena dengan kita, wah, ayo Palestina serang Israel, ayo Palestina, ayo Palestina, ayo Palestina, malah mati konyol lama-lama gitu, karena ya akhirnya ya seperti ini gitu. Mulainya wah berani, wah sikat 1.500 orang, sekian diculik, sekian wounded, sekian terluka, tapi setelah serangan balik ya pasti lebih banyak lagi yang meninggal gitu, karena Israel ya kasih tahu pokoknya kita akan buang bom gitu, karena kamu we have to teach you a lesson gitu. Kenapa? Karena ya kita harus jaga masyarakat kita harus jaga penduduk kita gitu. Nah, justru kenapa lagi damai dan persis lagi ada 3 hari raya. Saya menyebutnya pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar jam 7 pagi, jam 6.30, jam 7 pagi, di situ ada konser musik perdamaian, lalu itu pun diserang gitu, di mana orang Yahudi sedang dalam euforia kesukaan 3 hari raya, karena itu persis akhir Sukkot. Dan dalam Alkitab dikatakan di hari terakhir mereka harus bersukacita gitu. Nah, tetapi di hari akhir Sukkot atau hari raya Pondok Daun ini juga sedang merupakan awal persiapan Simchat Torah. Simchat Torah itu turunnya Taurat. Simcha artinya itu sukacita, basimcha itu artinya bergirang gitu. Nah, jadi bergirang karena turunnya Taurat itu bisa disebut hari raya yang paling sukacita. Orang Yahudi di mana-mana tempat keluar ke jalan menari-nari, melompat-lompat karena bersyukur bahwa kami diberi bimbingan Taurat gitu ya kan. Tapi juga itu adalah persis hari Syabat, di mana orang nggak boleh kerja, di mana orang harus istirahat dan hanya berdoa. Jadi 3 hari raya ini penutupan Sukkot, lalu awalnya Simchat Torah, dan persis pada saat Syabat. Jadi ketika semua sedang tertuju pada keluarga, hari raya dan doa, tiba-tiba ya kan serangan mendadak Hamas dilancarkan, meluncurkan dalam waktu beberapa jam 3.500 rudal. Dari pihak Hamas berkata 5.000. Lalu dari beberapa media ada yang bilang sekitar 4.000, ada yang bilang 3.000. Tapi saya melihat kira-kira jumlah yang paling tepat adalah sekitar 3.500 rudal. Lalu pada saat bersamaan ribuan orang dari kelompok Hamas ini menerobos pagar elektronik pembatas, menyerbu masuk wilayah Israel, menyerang tentara. Ya kan, jadi batalion yang pertama mereka jumpai, mereka serang, dan hampir 30 orang tentara tewas di batalion tersebut. Mereka ambil senjatanya, mereka ambil tanknya, dan mereka mulai bergerak, lalu menyerbu rumah penduduk, membunuh warga sipil, termasuk bayi, anak-anak, hingga para wanita. Bahkan tidak sedikit yang ditelanjangi, diperkosa, dan ini secara sadis sekali. Akhirnya sekitar 300 orang tewas hari ini. Dan di konser musik itu ada banyak warga negara dari negara lain, ada yang dari Jerman, lalu dibunuh, lalu kemudian disiksa. Kita bisa lihat di video-video yang beredar, dan 3.000 terluka, serta kemudian menawan sekitar 100 orang wanita, anak-anak serta bayi-bayi secara biadab, karena bayi-bayi ini ditaruh di kandang burung,
Lalu kemudian akhirnya ada yang dipenggal dan kemudian ada yang dibakar dan hari-hari ini kita sudah lihat banyak video-videonya, banyak foto-fotonya beredar. Menurut saya Israel benar-benar kecolongan dan tidak dapat berbuat apa-apa hingga 4 jam kemudian. Lalu mulai mempersiapkan diri. Nah, menyadari ini, Israel punya masalah dalam negeri secara politik karena pemilu yang terakhir, maksudnya pemilu terakhir sebelum yang terakhir ini, itu dimenangkan oleh Gantz sama Lapid. Jadi Gantz sama Lapid membuat pemerintah koalisi dan memerintah di Israel dengan harapan damai, karena mereka adalah koalisi gabungan dan disebut koalisi Peace Coalition. Kenapa? Karena di situ ada garis keras, tapi ada juga Arab Islam, partai Arab Islam di sana, dan mereka bergabung. Kalau sudah ingat percakapan saya terakhir itu waktu masa-masa COVID sama Jerias pernah menjelaskan itu kira-kira 2,5 tahun yang lalu. Jadi Jerias menjelaskan tentang partai-partai Israel, bagaimana Gantz dan Lapid akan bersatu. Lalu kemudian yang terjadi adalah Netanyahu dikalahkan. Netanyahu dari partai yang lebih keras gitu, partai right wings gitu ya kan, sayap kanan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Selama kepemerintahan Lapid sama Gantz, lalu diganggu terus oleh Netanyahu, sehingga apa yang terjadi adalah kemudian goyang kepemerintahan sampai akhirnya belum selesai masa 5 tahun mereka harus pemilu ulang. Gantz dan Lapid dianggap tidak mampu memimpin, jadi mosi tidak percaya. Lalu kemudian ada pemilu ulang dan kemudian dimenangkan oleh Netanyahu. Nah, karena Netanyahu menang, ya sekarang Lapid sama pasukan koalisinya yang mengganggu Netanyahu terus sampai kejadian ini. Jadi sebelum Netanyahu bikin apapun, akhirnya Netanyahu kumpulkan karena harus rekonsiliasi ke dalam dulu. Jadi dipanggil Lapid sama Gantz, lalu mereka berbincang. Akhirnya keputusannya ada 2 partai yang sangat keras di Israel yang sangat tidak suka. Nah, ini Hamasnya Yahudi, saudara. Ya kan, ini kelompok ekstrem kanannya Yahudi. Saya menyebutnya Hamasnya Yahudi, saudara. Nah, itu memegang Menteri Pertahanan Gvir dan Menteri Keuangan Itamar. Nah, mereka berdua dicabut dari koalisi dengan partai-partainya, lalu masuklah Gantz dan koalisinya membentuk pemerintah yang lebih kuat. Dan ketika pemerintah sudah lebih kuat, apa yang terjadi? Wah, baru kemudian pihak Netanyahu menghubungi internasional. Karena ingat bahwa Hamas itu tidak butuh izin siapapun. Hamas bisa bergerak apa saja karena dia kelompok teroris, kelompok ekstremis, saudara. Palestina nggak bisa buat seperti dia, gitu. Karena kalau Palestina buat begitu akan di-ban oleh PBB. Nah, tapi Hamas kelompok teroris. Jadi saudara-saudara yang support peperangan ini dengan jargon-jargon support Palestina, saudara tidak sedang support Palestina. Palestina menderita dengan perang ini. Tetapi yang senang, yang dapat bantuan, yang dapat itu hanya Hamas. Jadi karena itu, saya hanya mau membuka pikiran Indonesia. Ayo Indonesia bersatu. Kita sepakat mendoakan damai. Agama apapun kita. Karena saya percaya setiap agama pasti mengajarkan damai. Bukan perang. Bukan saling bunuh. Ini bukan tahun 30-an. Atau bukan tahun 1756 atau abad ke-10 yang semua diselesaikan dengan perang. Sekarang semua diselesaikan dengan perundingan. Nggak bisa main perang-perang aja gitu. Dan kalau perang-perang terus ya yang lebih menderita ya pasti bukan Yahudi, bukan Israel, ya paling menderita adalah Palestina gitu. Jadi kita harus membuka pikiran gitu bahwa ini adalah keributan dengan Hamas yang sedang mau cari poin supaya kami berani nih, kami berani menyerang. Kalau Fatah hanya mau damai-damai, Palestina hanya mau damai, kita berani bunuh Israel. Nah, itu untuk mencari power gitu.
mencari gain power gitu, mencari kelebihan kuasa, dan ujung-ujungnya dari balik kelebihan kuasa dana mengalir karena kelompok-kelompok yang nggak suka sama Israel kan berkata, oh ya, ini hero kami nih. Itu dia persoalannya, itu yang dicari oleh Hamas. Jadi Hamas tidak memikirkan orang-orang Palestina. Hamas masa bodoh, mau mereka mati. Pemimpinnya rata-rata bukan di sana, saudara-saudara, bukan di Palestina, karena kalau di Palestina udah mati. Pemimpinnya mimpin dari luar gitu, ya kan? Yang jadi tamengnya siapa gitu, ya kan? Yaitu masyarakatnya itu, sehingga masyarakat Gaza itu kasihan, perlu kita doakan, saudara, dari apapun agama saudara, ya kan? Jadi Israel kecolongan, 4 jam nggak bisa buat apa-apa. Kemudian baru dapat mempersiapkan diri Sabtu malam. Setelah PM Netanyahu membuat rekonsiliasi nasional dengan Gantz dan Lapid, ya kan, pemimpin mereka. Lalu setelah itu baru Netanyahu menjelaskan situasi kepada pemimpin-pemimpin PBB dan Uni Eropa serta Amerika perihal serangan kelompok ekstremis Hamas ini. Dan kemudian memohon izin, karena ingat, Israel adalah negara resmi, nggak bisa main serang, main hajar, harus ada persetujuan. Jadi karena itu memohon izin untuk menjaga warga multi etnis di Israel. Karena di Israel ada orang Yahudi, ada orang Druze, ada orang Arab, ya kan, dan ada juga bangsa-bangsa lain gitu. Terdiri dari Yahudi, Arab, Druze, serta bangsa-bangsa lain. Dengan mengadakan perlawanan serta memberi pelajaran pada kelompok Hamas sesuai dengan aturan resmi ketertiban dunia. Setelah mendapat izin, baru malam hari Israel mulai mengadakan perlawanan pada kelompok ekstremis Hamas. Karena salah satunya adalah Israel mau menekan Hamas untuk melepaskan sandera-sandera mereka. Walaupun beberapa sandera sudah dibunuh, gitu, termasuk bayi-bayi yang sudah dibunuh. Tetapi diperkirakan masih ada sekitar 80-100 yang masih tersandera, dan mereka tersandera dengan berdarah-darah. Kita lihat sendiri bagaimana mereka disandera, kan, berdarah tangannya, berdarah badannya, ditusuk. Memang sangat mengerikan sekali. Jadi sebetulnya yang berperang jelas, peperangan ini adalah Israel membalas serangan kelompok ekstremis pemberontak yaitu Hamas terhadap pemerintah baik Palestina yang sah maupun pemerintah Israel gitu. Karena negara Palestina yang diakui dunia di bawah pemerintahan Partai Fatah. Lokasinya sekarang hanya di tepi barat, dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas dan Perdana Menterinya Mohammed Shtayyeh. Namun ada kelompok ekstremis yang tidak mau tunduk dengan pemerintah yang sah ini, sehingga mereka memberontak serta membangun pemerintahan sendiri di Gaza, yaitu kelompok Hamas dengan Perdana Menterinya Ismail Haniyeh. Jadi kelompok Hamas jelas sebenarnya bukan pemerintah resmi Palestina. Jadi salah kaprah kalau kita bilang, oh ini Israel menyerbu Palestina. Tidak, Israel menyerang, membalas segala serangan dari kelompok ekstremis Hamas yang adalah teroris. Jadi mensupport Hamas berarti mensupport teroris. Ini yang bahaya. Nah, saya khawatir menjelang pemilu ini ada yang memang mau mencari dukungan-dukungan tertentu melalui demo-demonya gitu, dan akhirnya mengorbankan Indonesia. Dan yang lebih khawatir lagi saya adalah Ikhwanul Muslimin sejarahnya beberapa kali dipakai negara-negara tertentu memang untuk mengadakan kekacauan di wilayah tersebut. Jangan sampai Ikhwanul Muslimin dan kegerakan pro Hamas ini dipakai oleh negara-negara tertentu yang memang punya agenda untuk mendatangkan kekacauan di Indonesia dalam menjelang pemilu ini, apalagi persiapan penentuan wapres, lalu kemudian mulai persiapan untuk kampanye resmi. Nah, ini kan yang harus kita jaga. Karena itu boleh nggak saya mengetuk hati dari Kristen-Kristen yang Israel minded, lalu Islam-Islam yang Hamas minded gitu. Boleh nggak pikirkan juga yuk nasib bangsa kita. Jangan sampai kita dipakai oleh negara asing untuk mendatangkan kekacauan di Indonesia, karena Indonesia sedang mau menuju pemilu untuk memilih pemimpin yang tepat. Jangan sampai kita dikacaukan, jangan sampai kita dijadikan jangkrik lalu diadu oleh negara-negara tertentu dengan masing-masing, wah ini saya Israel, wah ini saya Palestina.
Belanda masih jauh, bos, gitu. Negara kita aja belum beres, bos. Negara kita aja masih banyak masalahnya. Kenapa kita mau ribut hanya karena mendukung negara orang? Kan kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Yang perang tuh mereka. Tapi karena agama dibawa, Al-Aqsa dibawa-bawa, ya kan? Padahal percaya saya sudah bisa ke Al-Aqsa sekarang. Al-Aqsa sangat damai sekarang. Tidak ada keributan apapun di sana. Ya kan? Dan tidak pernah boleh ada demo. Jadi kalau ada tentara Israel menyerang karena mereka berdemo, itu tidak boleh, karena dimanapun tidak boleh ada demo di tempat ibadah. Jadi ini hanya untuk menarik perhatian dunia. Ini kan yang saya bilang jahat ya gitu. Jadi menarik perhatian dunia dengan playing victim. Ini jelas-jelas semua sedang damai, dimulai dengan serangan. Lalu untuk membenarkan diri, ya tapi dulu kan Israel selalu menjajah kami kan terjajah. Lah kalau mau dulu, ya sejarahnya memang tanah ini dari 3000 tahun yang lalu Daud sudah berkuasa, kan begitu kalau mau dulu gitu. Nah sekarang kita bicara aja yang sekarang, kau yang memulai. Ya kan Hamas yang memulai. Jadi kasihan warga Palestina yang hanya mau hidup akhirnya sengsara karena apa? Karena kalau kita pikir-pikir betapa kayanya Hamas itu. 5.000 roket, 4.000 ya 3.500 lebih lah yang diluncurkan dalam waktu beberapa jam. Pertanyaan saya, kakak, kau pikir roket murah kah? Nah, kalau uang roket itu dibagi-bagikan untuk masyarakat Palestina, nggak mungkin masyarakat Palestina miskin. Nah, ada yang bilang, tapi Israel kejam benar, listrik diputus, lalu air diputus, lalu listrik itu gratis masuk di Palestina, masuk di Gaza. Lalu air itu gratis masuk di Gaza. Lalu gas itu gratis. Bahkan snack untuk anak-anak, susu untuk anak-anak itu pun disebar setiap hari sekitar 90 sampai 100 truk masuk ke Gaza, bawa obat-obatan, bawa susu, bawa snack untuk anak-anak, bawa peralatan sekolah untuk anak-anak, dan totally semua bantuan free. Nah, setelah diperlakukan begitu, tiba-tiba saya dibunuh. Ya, otomatis dong. Ini kan saya punya. Ya saya tutup aja dulu. Ya kan? Supaya kamu sadar bahwa saya ini selama ini baik gitu. Saya selama ini oke. Kalau bicara salah, bicara kekurangan, pasti ada kekurangannya di Israel. Tapi juga jangan salah, ada kekurangannya di Palestina. Tapi juga jangan salah, ada banyak kelebihan orang-orang Palestina. Tapi ada banyak juga kelebihan orang Israel. Nah, kalau mau duduk berunding dengan damai, pasti hasilnya akan lebih luar biasa gitu ya kan. Jadi sehingga banyak penduduk Gaza yang selama ini menikmati fasilitas air gratis, listrik gratis, gas gratis, bahan-bahan makanan gratis, obat-obatan gratis, alat-alat sekolah buat anak-anak, sangat tidak mendukung gerakan kekerasan Hamas yang cita-citanya ingin menghapus Israel dan bangsa Yahudi dari muka bumi. Pertanyaannya kira-kira, apakah ada nubuatan Alkitab tentang situasi perang di Timur Tengah ini? Jawabnya puji Tuhan, semuanya sudah dinubuatkan. Pertama-tama misalnya, seperti yang tercatat dalam Markus 13 ayat 8-9. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan pada majelis agama, jadi akan ada keributan agama. Jadi sebetulnya bangsa bangkit melawan bangsa, tetapi agama akan dibawa-bawa. Itu hebatnya Alkitab. Sudah dinubuatkan. Dikatakan kamu akan diserahkan pada majelis agama. Loh, kan bangsa akan bangkit melawan bangsa, tapi agama akan dilibatkan. Orang akan framing ini seperti keributan agama. Itu bahayanya. Kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan pada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Berarti jelas akan adanya kejahatan, perang, kekerasan di mana-mana yang memanfaatkan isu agama. Karena kalau isu politik ada orang nggak tertarik. Tapi kalau isu agama, wah ini kan di dalam darah. Nah, politik itu kan bicara keuntungan, kepentingan, kekuasaan, dan kursi. Sementara bicara agama, waduh siap berbuat apa saja, gratisan, korban apa saja. Nah, itu sebabnya orang-orang politik paling senang memakai agama untuk menjadi tameng mereka. Nah, yang kedua, kalau kita bicara Alkitab, bicara tentang keadaan terjadi, Kejadian 6 ayat 11.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Bahasa Inggrisnya King James bilang, the earth also was corrupt before God and the earth was filled with violence. Nah, bahasa Hebrunya bilang gini, Fatis Yachet Haaretz Lifnei Ha Elohim Fatimale Haaretz Hamas. Nah, perhatikan kata terakhir Hamas. Dalam bahasa Arabnya berarti excitement atau semangat. Namun dalam bahasa Ibraninya maknanya adalah violent atau kekerasan. Gitu ya. Jadi Alkitab udah bilang bahwa dunia akhirnya akan dipengaruhi kekerasan, sehingga dunia di akhir ini kita lihat makin terbelah dua. Pro Israel atau anti Israel. Padahal Alkitab bilang berbahagia orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya kan? Jadi idenya Israel dan Yahudi bukan sekedar agama, namun juga bangsa. Jadi istilah Yahudi diambil dari suku kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Istilah orang Ibrani diambil dari Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber. Nah, dari sini, dari Eber ini keluar kata Ibrani serta abang Yafet. Israel adalah bangsa yang dibangun oleh Allah, yang berasal dari nama patriark iman, yaitu Yakub. Jadi kata Israel, ya kan, itu sebetulnya jadi Ibrani dari Eber, ya kita tahu ya. Nah, sekarang nama Israel diambil dari Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Nah, ke-12 anak Yakub tersebutlah yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Makanya biasa disebut Bani Israel, atau bahasa Inggrisnya the children of Israel. Bangsa ini bangsa teokrasi, dipimpin oleh Allah sendiri mulai dari zaman patriark hingga hakim-hakim dan nabi-nabi. Namun pada zaman Nabi Samuel, bangsa Israel meminta raja. 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7. Waktu mereka berkata demikian, berikan kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel pada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi prinsip yang harus kita semua mengerti, kerajaan Israel itu sangat unik. Setiap kali mereka hidup benar, Tuhan bela. Setiap kali salah, mereka dihukum Tuhan. Bahkan kejadian ini udah mulai dari apa? Nuh dengan air bah. Bangsa Israel di Mesir. Lalu Tuhan kirim Musa. Tapi karena Musa salah, Musa nggak bisa masuk tanah perjanjian. Akhirnya membawa masuk oleh Yosua. Adapun batas tanahnya, Yosua 1 ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Jadi Tuhan sendiri yang ngatur daerah Israel. Itu sebabnya sampai sekarang mereka tetap perjuangkan wilayah itu. Tetapi, nah ini tetapinya, karena ada perundingan damai, akhirnya ditetapkanlah ini wilayah Palestina. Begitu. Yosua 7 ayat 1, 4, dan 5 bilang, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi mereka melarikan diri di hadapan orang Ai, sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nah, 1 Tawarik 5, 25-26 bilang gini, tapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat, Pilsener Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Goza. Demikianlah mereka di sana sampai hari ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Israel ini adalah unik. Sering terjadi peperangan. Karena apa? Karena ada banyak orang yang iri terhadap Israel. Nah, hari ini kalau saudara tanya sama saya, apa yang terjadi? Kita tahu persis bahwa dunia ini juga dikuasai
oleh mereka-mereka yang bisnis persenjataan. Itu sebabnya peperangan harus diciptakan supaya persenjataan ini laku. Jadi karena itu, ego manusia diadu. Dan kalau ego manusia nggak bisa lagi diadu, agama dilibatkan. Jadi yang terjadi hari-hari ini sebetulnya adalah kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan untuk penjualan senjata terus berupaya. Karena kalau dunia damai bisnis persenjataan nggak laku dong. Sementara bisnis yang paling hebat adalah persenjataan. Satu tank harganya berapa? Dan negara nggak mungkin beli satu tank, beli satu batalion tank. Satu pesawat tempur berapa? Satu roket berapa? Dan nggak bisa kita kirim cuma satu roket. Kayak ini kan Israel, Hamas sekali pakai 3.000. Nah jadi itu sebabnya misalnya Hizbullah. Siapa Hizbullah? Kan ada negara kan. Ada Syria kan. Tapi masa lebih kuat kelompok ekstremis bersenjatanya daripada Syrianya. Kalau Syria nggak bisa buat apa-apa, Hezbollah yang maju. Dan begitu pun di Palestina. Kalau Palestina nggak bisa buat apa-apa, Hamas yang maju. Jadi dari sini, saran saya, yang pertama buat setiap orang Kristen. Saya tahu kita punya hubungan pertalian emosional dengan Israel. Karena ya kalau kita mau ziarah ya kita perginya ke Israel. Kenapa ya? Bethlehem masuk ke Israel, Yerusalem adanya di Israel, Danau Galilea, Kapernaum, ya semua wilayah pelayanan Yesus, bahkan tempat Yesus dibesarkan yaitu Nazaret, ya kita tahu semua adalah wilayah Israel. Tetapi mendukung Israel menghabisi Hamas, buat saya tidak bijak. Tidak alkitabiah, tidak kingdom of God. Karena Tuhan mau kehidupan, bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatannya. Jadi kalau saudara tanya sama saya, kita sebagai orang Kristen apa ya? Doa yuk untuk damai sejahtera. Lalu yang kedua, kita sebagai orang Kristen, mari menggerakkan damai. Kita ngobrol sama rekan-rekan kita, buka pikiran. Kira-kira hal-hal yang saya sampaikan mungkin kalau ada yang bisa membangun dan saya pikir perlu untuk menjadi jembatan percakapan, itu juga baik. Karena yang saya perhatikan saat-saat ini adalah Indonesia masuk dalam jebakan global. Karena kalau kita lihat sejarah Ikhwanul Muslimin, ada di Mesir ngancurin. Di beberapa negara kalau ada Ikhwanul Muslimin, itu yang dipakai untuk mendatangkan kekacauan. Dan Ikhwanul Musliminnya kalau menurut saya sih nggak sadar. Karena kita tahu kok bahwa Ikhwanul Muslimin dibangunnya oleh negara-negara mana, kita mengerti kok. Sudah bisa lihat sejarahnya kok. Gitu. Jadi karena itu kita udah tahu di akhir zaman akan ada perang. Dan kita udah tahu ini akan dikait-kaitkan dengan agama. Itu udah dibuatkan Alkitab. Dan Alkitab juga bilang akan ada Hamas, akan ada violence. Dan itu semua terbukti hari-hari ini. Karena itu kalau kita cinta Israel, maka saran saya kita juga cinta Palestina. Dan yang kita anti semua adalah satu terorisme, yang dua adalah kekerasan. Pertumpahan darah tidak pernah menyelesaikan persoalan. Pertumpahan darah hanya akan mengakibatkan pertumpahan darah lainnya. Kalau saudara mau bikin tagar, saran saya sebagai hamba Tuhan, saran saya tagar kita adalah Save Humanity. Selamatkan kemanusiaan. Tagar kita yang baik adalah Pray for the Peace of Middle East. Doa untuk damai di Timur Tengah. Karena Alkitab berkata berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem. Kita tidak pernah diajarkan untuk berdoa supaya Israel menang dalam setiap peperangannya. Tapi kita berdoa supaya Israel dilindungi oleh Tuhan. Supaya Israel dapat kebijaksanaan, Israel dapat menjaga dirinya, dan Israel selalu dilindungi oleh Tuhan, termasuk
Palestina diberikan kemampuan untuk duduk bersama dengan Israel. Dan akhirnya terjadi kesepakatan damai. Tanpa dicampuri oleh petugas-petugas yang sibuk menjual alat-alat perangnya supaya laku, sehingga diciptakanlah suasana panas ini. Karena itu, yuk kita lebih memiliki hati yang damai. Memang kalau saya ngomong gini, ada yang bilang, ya tapi kan nggak bisa, udah diserang begini loh. Ya tapi kan sudah dibalas. Setelah sudah dibalas, ya kan ini kan waktunya untuk gencatan senjata. Dan saya percaya, tidak lebih baik dari gencatan senjata. Dan sekali lagi saya, di dalam pengetahuan saya, yang sempat 8 bulan tinggal di Israel, saya bisa pastikan bahwa Hamas bukanlah Palestina. Saya bisa pastikan bahwa Hamas tidak mewakili Palestina. Karena Palestina yang sah adalah Fatah. Dan itu mereka harusnya menguasai dari tepi barat sampai Gaza. Tapi sekarang ada kelompok Hamas ini yang menguasai Gaza. Sehingga sekarang ini sebetulnya dua negara. Masing-masing punya menterinya. Masing-masing punya tentaranya. Masing-masing punya jajarannya. Nah, karena itu mari kita berdoa. Supaya kalau Palestina juga damai, karena biaya perang yang dikeluarkan oleh Palestina, kalau itu dipakai untuk memberi makan dan merawat Palestina, saya pikir Palestina sudah cukup mapan. Itu kira-kira malam hari ini. Saya hari ini sebetulnya minta Jerias untuk saya wawancarai, tapi Jerias lagi ke Yordan dan dia ada urusan sedikit di Yordan. Dia janji bahwa besok akan sama-sama saya. Jadi besok malam kita ngobrol-ngobrol ya sama Jerias. Itu lebih mantap karena dia Arab, tapi dia juga adalah Arab Israeli. Dia juga orang Katolik, anak Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia juga ahli sejarah. Dari mulai ayahnya ahli sejarah. Jadi asik untuk kita berbicara. Ini sekedar preambulnya, ini sekedar pembukaannya, supaya di masa-masa ini mungkin sudah tanya, kok Gilbert nggak memberi pernyataan tentang Hamas, tentang Israel. Yang saya hanya mau ingatkan, ayo kita tebar damai. Ini bukan saatnya siapa harus membunuh siapa, siapa harus mengalahkan siapa. Ini bukan pertandingan bola. Kalau pertandingan bola saya pegang Brasil dan sudah pegang Belanda, ayo kita berjuang. Oh, Belanda lebih hebat. Tapi ini adalah nyawa, ini adalah darah. Saya pikir, sorry ya, saudara-saudara pendukung Palestina, saudara-saudara pendukung Hamas, saudara-saudara pendukung Israel, buat saya saudara sadis. Yang saya mau kita semua bersatu adalah mari kita dukung humanity, kemanusiaan, mari kita dukung damai, mari kita dukung bebas dari kekerasan. Itu dari saya.